Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendidik di era abad 21 yang akan kami paparkan beserta dengan jurnal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Hanif Muhsin, yang kedua Mbak Soidah, selanjutnya Mbak Aisyah Amini, kemudian Mbak Nisa, dan yang terakhir Mbak Suci. Bagian pertama yaitu adalah pendahuluan. Guru pada era sekarang menghadapi tantangan yang lebih besar daripada era-era sebelumnya. Mengapa lebih besar? Karena pada era sekarang materi pembelajaran itu lebih kompleks dan lebih sulit, serta standar proses pembelajaran dan juga tuntutan siswa untuk berpikir lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena disebabkan oleh transformasi besar pada aspek sosial, politik, dan budaya yang didorong oleh perkembangan ilmu teknologi yang semakin bertambah zaman, semakin berkembang pesat. Di era sekarang, guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan pembelajaran yang efektif di dalam kelas saja, tetapi juga dituntut untuk berhubungan secara efektif dengan murid, dengan siswa, sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dan juga di era sekarang guru dituntut untuk selalu refleksi atau melakukan perbaikan dalam pembelajarannya, sehingga dapat mengembangkan potensi siswa yang lebih daripada era-era sebelumnya. Pembimbingan merupakan salah satu strategi efektif untuk peningkatan profesionalitas guru abad 21. Melalui pembimbingan mungkin terbangun hubungan profesional dan juga komunitas pembelajar profesional di sekolah yang efektif untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan pembimbingan yang efektif perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti struktur organisasi pembimbingan, kontrak kerja, mutu pembimbing, serta aktivitas dalam sesi awal hingga akhir pembimbingan. Hal itu dilakukan untuk menguatkan fungsi dan manfaatnya, yaitu manfaat pembimbingan. Maka pembimbingan perlu diprogram. Hal ini membutuhkan perubahan struktur, budaya, dan juga dukungan kepemimpinan dari sekolah dan institusi. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat jurnal ini yang membahas tentang guru yang profesional pada abad 21 atau abad sekarang, dan diakhiri dengan strategi pengembangan bimbingan menjadi program yang efektif. Guru profesional abad 21. Di abad 21 telah terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang didorong oleh 4 kekuatan besar yang saling terkait, yaitu kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan. Seiring perubahan demografi, siswa-siswa di sekolah lebih beragam secara budaya, agama, dan juga bahasanya. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam pemerolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu, baik guru maupun siswa. Konsekuensinya, guru dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan lingkungan. Selain itu, tersedia informasi yang melimpah tentang pendidikan.
Kondisi ini meningkatkan alternatif pilihan pendidikan bagi orang tua dan masyarakat. Bersamaan dengan hal ini, peningkatan tuntutan mutu pendidikan oleh masyarakat. Pada aspek kebijakan persekolahan, Bir mengungkapkan bahwa sejak akhir abad 20, hampir sebagian besar sekolah di seluruh dunia memilih pendekatan ekonomi pasar. Sekolah diperlakukan layaknya perusahaan yang menyediakan produk pembelajaran kepada konsumennya. Di sekolah diharapkan mampu memberikan kontribusi pada daya kompetisi ekonomi bangsa. Sekolah harus menjual diri mereka, menemukan tempat di pasar dan berkompetisi. Sekolah dituntut responsif pada komunitas lokal mereka melalui beragam pendekatan yang memungkinkan konsumen memilih layanan sekolah yang akan mereka beli. Sekolah menyediakan produk yang laku di pasar dinilai lebih layak untuk berkembang, dan sebaliknya, sekolah yang menyediakan produk yang buruk akan ditinggalkan. Oleh karena itu, sekolah dan guru-guru dituntut selalu memonitor kinerja sekolahnya untuk mengetahui mutu layanan pendidikan mereka dan menunjukkan nilai tambah yang dicapai oleh siswa-siswanya. Perubahan lingkungan sekolah dan pendekatan ekonomi pasar dalam persekolahan tersebut berimplikasi pada berkembangnya tuntutan profesionalitas guru. Guru profesional abad 21 bukanlah guru yang sekedar mampu mengajar dengan baik. Guru profesional abad 21 mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan berkembangnya lingkungan berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran serta memiliki komunikasi baik secara langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung pengembangan sekolah. Ya, program pengembangan guru perlu melibatkan guru dalam perencanaan program pengembangan yang memperhatikan latar belakang, tahap perkembangan, dan juga kebutuhan guru. Nah, informasi tentang pendekatan mengajar yang baru dan efektif dapat diperoleh melalui bacaan, lokarya, konferensi, diskusi, dan sebagainya. Nah, berikut adalah 4 tahap perkembangan guru profesionalisme. Yang pertama ada era pra-profesional. Nah, di era ini mengajar dapat diartikan sebagai pekerjaan yang hanya membutuhkan keterampilan teknis sederhana, namun syarat dengan tuntutan administratif. Oleh karenanya, seorang dapat menjadi guru hanya dengan magang dan upaya trial and error atau melalui pengamatan pengajaran dan memasuki pendidikan guru. Yang kedua ada era profesionalisme otonom. Era ini adalah awal abad 60-an ketika profesi guru sudah lebih baik dibandingkan dengan era pra-profesional. Guru dipandang sebagai pekerjaan profesional dan otonom. Bahkan di awal tahun 70-an dan awal tahun 80-an, karakteristik guru yang menonjol adalah individualisme, yaitu sebagian guru berfokus pada kelasnya sendiri. Nah, profesional otonom meningkatkan status guru dan gaji guru. Namun, karakteristik ini menghambat inovasi karena jarang sekali terjadi berbagi pengalaman antar guru, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga ada era profesional kolegial. Nah, era ini mulai terjadi ledakan pengetahuan di tahun 80-an. Terus meluasnya tuntutan kurikulum, meningkatnya jumlah siswa-siswa berkebutuhan khusus di kelas-kelas biasa, dan juga perubahan-perubahan lingkungan yang semakin cepat. Nah, situasi ini memunculkan desakan dan pengembangan budaya kolaboratif dan memandang profesional otonom tidak mampu lagi membantu guru menghadapi kompleksitas dan tantangan sekolah yang meningkat. Pengembangan guru tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, namun juga intuisi yang mensinergikan secara aktif dan sinergis antara model pengembangan guru berbasis sekolah dengan berbasis
kursus atau standar. Nah, guru saling ajar dan belajar, dan praktek pengajaran mengacu pada profesional mengajar. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini adalah era profesional. Era profesional ini dimulai pada abad 21 di saat sekolah dituntut lebih memperhatikan pasar atau konsumen dan kompetitif. Pekerjaan guru menjadi lebih kompleks, yaitu tidak hanya berkaitan dengan pengajaran, namun juga pengembangan hubungan dengan orang tua dan komunitas sekolah. Profesionalisasi guru melalui standarisasi kompetisi guru semakin menguat, disertai fleksibilitas dalam pelajaran yang berusaha mengkaitkan antara teori dengan praktek, universitas dan sekolah. Nah, dengan demikian, pengembangan guru abad ke-21 memiliki karakteristik yang pertama menggunakan pendekatan bottom up, yaitu berbasis pada kebutuhan guru dan sekolah. Yang kedua, mendukung pengembangan budaya kolaboratif dan penciptaan komunitas profesional guru. Yang ketiga, dilaksanakan secara kontinu yang mengintegrasikan dan mensinergikan semua pembelajaran profesional yang diperoleh guru, baik secara formal maupun informal, baik di sekolah maupun di tempat-tempat pelatihan atau pendidikan guru. Baik, saya akan memaparkan terkait hakikat pembimbingan guru. Pada dasarnya, pembimbingan merupakan bantuan dari individu yang satu terhadap individu yang lain. Biasanya, pembimbingan dilakukan oleh atasan atau individu yang dianggap lebih senior dalam jabatan. Meskipun demikian, seringkali pembimbingan dilakukan oleh antar teman sebaya. Menurut Raymond dan Sprintal tahun 1998, pembimbingan merupakan bagian dari supervisi. Namun, pembimbingan memiliki karakteristik yang membedakan dari supervisi, yaitu penekanan pembimbingan pada refleksi dan pembelajaran profesional. Supervisi lebih dekat dengan peran sosialisasi dalam membentuk guru menjadi sosok guru yang sesuai dengan lingkungan di mana dia mengajar. Dalam hubungan pembimbingan ini dilakukan secara sadar dan sengaja baik oleh pembimbing maupun orang yang dibimbing. Tujuan pembimbingan menurut Megenshon tahun 2006 yaitu menghasilkan perubahan yang signifikan pada pengetahuan, pekerjaan, atau pemikiran individu yang dibimbing dengan cara membantu individu memahami sesuatu yang sedang terjadi terkait dengan pekerjaan atau karir individu yang awalnya mungkin dianggap sepele atau dianggap tidak penting. Di sekolah, pembimbingan mungkin dilakukan oleh guru, supervisor, kepala sekolah, atau akademisi perguruan tinggi kepada mahasiswa calon guru, baik secara individual maupun secara kelompok. Praktek pembimbingan yang sering terjadi di sekolah yaitu ketika seorang guru belajar kepada guru lain atau ketika seorang guru mendengarkan permasalahan guru lain, kemudian memberikan tips-tips praktis dan berbagi rencana pembelajaran dan bahan-bahan pelajaran. Namun demikian, tidak berarti pembimbingan yang efektif dapat terjadi secara otomatis di sekolah. Oleh karena itu, sekolah dan institusi terkait perlu menyusun program-program pembimbingan untuk memberikan bantuan dalam praktek yang lebih terstruktur dan efektif pada guru. Di samping itu, pemrograman pembimbingan di sekolah memberikan pengakuan dan penghargaan kegiatan pembimbingan sebagai salah satu layanan bantuan profesional guru. Hal ini berimplikasi pada pengakuan dan penghargaan peran-peran yang dijalankan pembimbing dan yang dibimbing dalam hubungan pembimbingan, sehingga peluang keberhasilan dalam kegiatan pembimbingan pun akan lebih besar. Menurut Walkington tahun 2005. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin E dan F. Yang poin E itu sendiri adalah pembimbingan yang efektif. Jadi, pembimbingan yang efektif, untuk menciptakan pembimbingan yang efektif itu kita perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi keefektifan dalam hubungan pembimbingan tersebut. Seperti halnya berbagi pemahaman dan harapan pembimbingan sejak awal antara pembimbing dengan individu yang dibimbing. Terus poin yang selanjutnya yaitu pengetahuan pembimbing dan dengan strategi hubungan, pengetahuan bagaimana mengatasi konflik dan perbedaan yang mungkin terjadi nantinya.
Selanjutnya, hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur organisasi pembimbingan ini adalah tahap perkembangan guru, tahap-tahap kognitif, ego, selanjutnya ada moral, juga tahap karir mereka. Selain itu, keefektifan pembimbingan memerlukan kontrak yang dibuat sebelum pembimbingan dimulai, berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah antara pembimbing dan individu yang dibimbing. Kontrak pembimbingan merupakan kesepakatan etis dan praktis dalam pelaksanaan kerja yang tidak hanya tentang salah atau benar, tepat atau tidak, namun juga apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dengan pertimbangan dalam konteks. Pembahasan kontrak mencakup kerahasiaan, batas-batas hubungan dan konflik peran, waktu, tempat, skala waktu, cara pelaksanaan, review, harapan, dan keterbatasan yang berfungsi memberikan kejelasan kepada pembimbing dan individu yang dibimbing tentang batas-batas dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam proses pembimbingan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa isu-isu terhadap pembimbingan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, pembimbingan lintas gender. Lanjut, yang kedua, yaitu pembimbingan antar tingkat organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perbedaan di usia. Untuk itu, pembimbing perlu memahami bahwa pembimbingan merupakan proses memampukan orang lain, atau dalam kata lain, individu yang dibimbing, untuk bertindak, mengembangkan kekuatan individu yang dibimbing dibimbing sekedar menyampaikan gagasan atau informasi, menciptakan atmosfer yang mendukung pengambilan risiko. Selanjutnya yaitu poin F, pengembangan program pembimbingan yang efektif. Pada guru diharapkan berubah menjadi pembelajar yang terus-menerus berkembang dalam kegiatan kerja mereka sehari-hari. Maka dibutuhkan pemberian waktu, dukungan administratif, dan pendanaan dari distrik atau kabupaten, kemudian provinsi, penulis, dan juga sekolah tentunya. Misal, guru-guru diberi jam khusus pada hari-hari sekolah untuk pengembangan profesionalitas guru, disertai semua fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan. Contoh lain yaitu kegiatan-kegiatan pembimbingan menjadi bagian dari program pengembangan tersebut. Sekolah di mana aktivitas-aktivitas dan juga hasil belajar guru dalam kegiatan pembimbingan mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang mendukung karir atau kesejahteraan guru tersebut. Hargrove dan Fulan mengemukakan 3 pendekatan strategis pengembangan program pembimbingan di abad 21. Yang pertama, yaitu mengkonseptualisasikan dan mendesain pembimbingan secara eksplisit sebagai salah satu instrumen rekulturasi sekolah, yang dimana berarti semua pihak yang terlibat dalam pembimbingan benar-benar memahami makna esensial dari pembimbingan tersebut. Dan yang poin kedua, pembimbingan secara eksplisit dikaitkan dengan upaya-upaya reformasi yang mentransformasi profesi pengajaran. Pembimbingan di sini tidak hanya sebagai bagian integral dari upaya-upaya perbaikan dan pengembangan di sekolah, namun bagian dari keseluruhan sistem pelatihan, pengembangan, dan perbaikan guru di luar sekolah. Terus lanjut yang ketiga, yaitu semua yang terlibat dalam pembimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka memandang pembimbingan sebagai peluang untuk rekrut atau profesi pengajaran. Keberhasilan program pembimbingan membutuhkan dukungan kepemimpinan,
Flynn and Nolan mengungkapkan bahwa tidak ada suatu program seberapa suksesnya berulang dengan sendirinya, namun dibutuhkan kepemimpinan sebagai penentu penetapan kelanjutan program. Kesimpulannya yaitu di era abad ke-21, pekerjaan menjadi guru merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah. Seiring dengan perubahan besar dan cepat pada lingkungan sekolah yang didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan. Guru profesional tidak hanya sekedar guru yang mampu mengajarkan dengan baik, melainkan guru yang mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan sekolah, dan juga mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk peningkatan mutu pelajaran di sekolah. Untuk itu, guru membutuhkan pengembangan profesional yang efektif, yaitu adalah pembimbingan. Sekian pemaparan materi dari kami tentang pendidik di era abad ke-21. Semoga bermanfaat. Dari kami cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.